Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudi Matika, ini M 2023-11299. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Islam dan iptek. Masuk ke materi pembahasan. Yang pertama, pengertian iptek. Pengertian ilmu pengetahuan, memberikan pengertian tentang ilmu bukanlah hal yang mudah karena istilah ilmu, sains, merupakan suatu perkataan yang bermakna ganda, yaitu mengandung lebih dari satu arti. Oleh karena itu, di dalam pemakaian kata ilmu, seseorang seharusnya menjelaskan makna yang dimaksud secara etimologi. Istilah ilmu adalah sebagai arti dari kata sense, bahasa Inggris yang berarti pengetahuan. Kata ini berasal dari bahasa Latin sense, yang diturunkan dari kata science yang berarti mengetahui dan belajar. Secara terminologi, pengertian ilmu sekurang-kurangnya mencakup tiga hal, yaitu pengetahuan, aktivitas, dan metode untuk mendapatkan pemahaman terhadap pengertian ilmu. Masuk ke materi kedua, yaitu pengertian teknologi. Secara etimologis, kata teknologi berasal dari kata tekne dan logos. Tekne berarti sedangkan serangkaian prinsip atau metode rasional yang berkaitan dengan pembuatan suatu objek dan kecakapan tertentu. Sedangkan logos mengacu kepada kata logi yang mengacu kepada makna tata pikir. Yang kedua, secara terminologi, teknologi mempunyai arti kemampuan manusia, masyarakat untuk memanfaatkan kekuatan alam guna kepentingan hidupnya. Dalam memanfaatkan kekuatan alam tersebut dilakukan dengan menciptakan alat-alat. Masuk materi ketiga, yaitu dampak kemajuan iptek terhadap pendidikan Islam. Dampak dari perkembangan dan kemajuan iptek telah mulai bermunculan yang pada prinsipnya berkekuatan melemahkan daya mental spiritual. Permasalahan baru yang tampaknya harus segera dipecahkan oleh pendidikan Islam yang pada wujudnya adalah dehumanisasi pendidikan dan netralisasi nilai-nilai agama. Terjadinya benturan antara nilai-nilai sekuler dengan absolutisme dari Tuhan. Akibat rentannya pola pikir manusia teknologis yang bersifat pragmatis relativistis menuntut pendidikan Islam harus membuktikan kemampuannya dalam mengendalikan dan mangkal dampak negatif dari iptek terhadap nilai-nilai etika beragama Islam serta nilai-nilai moral dalam kehidupan individual dan sosial. Masuk ke pembahasan nomor 4, yaitu pendidikan Islam berwawasan iptek. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan hasil karya dari potensi akal manusia. Perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berlangsung sangat cepat dan mencakup semua sektor kehidupan manusia. Sejalan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan sebagai bagian dalam kebudayaan manusia tidak akan lepas dari berbagai tantangan. Adapun yang menjadi titik sentral problem modernisasi adalah standar kehidupan yang berpijak pada materialisme dan sekularisme. Untuk menghadapi berbagai tantangan dan dampak di atas, maka pendidikan Islam harus mampu untuk meminimalisir dampak negatif dari kemajuan iptek, yaitu diantaranya dengan cara perbaikan kembali konsep dan sistem pendidikan yang ada.
Dari keempat penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan dari uraian di atas bahwa pendidikan Islam memandang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai tantangan yang harus dihadapi dan dikuasai sehingga generasi muslim tidak tertinggal oleh kebudayaan yang berkembang. Namun demikian, perlu dipikirkan bagaimana agar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran Islam. Usahanya antara lain dengan islamisasi ilmu pengetahuan yang merupakan proses pengembalian atau permurnian ilmu pengetahuan pada prinsip yang hakiki, yakni prinsip-prinsip at-tauhid, prinsip kesatuan makna kebenaran, dan prinsip kesatuan sumber ilmu pengetahuan. Pendidikan Islam harus bersikap mengarahkan dan mengendalikan perkembangan ilmu yang pengetahuan dan teknologi sehingga tetap berpijak pada sumber agama Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Sekian presentasi dari saya, Sudi Mardika. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.